Partai Demokrat kan sejak awal pandemi kita mendukung program Pak Miji, kita alokasi anggaran berapa ratus miliar waktu itu, kita paling pertama setuju. Karena buat kami sekarang ini yang paling penting adalah keselamatan rakyat. Kak Irma, Bu Irma Suryani Ranik, kami sengaja mengundang di bintang tamunya media Traju.id dalam rangka kami ulang tahun 16 Agustus 2021 di usia yang kelima. Ini tema kita caring and sharing. Kita melihat Kak Irma ini salah satu Sri Kandi politik yang hebat di Kalbar, aktivis. Dan baru-baru ini ya, tanggal 20 tuh mencuitkan di wall Facebooknya tentang pengalaman positif. Dan ini COVID ini mendera kemana-mana, tapi masih banyak orang yang belum yakin, belum percaya. Sehingga kalau kita sharing apa yang kita rasakan pada prokes Kak Irma ini luar biasa. Bisa bercerita Kak Irma tentang fakta lapangan ini? Iya deh, pengalaman ini ya. Kalau mulai pandemi itu kan Maret tahun lalu ya. Nah, saya tuh sempat lockdown pas Jakarta lockdown mulai April, Mei, Juni baru bisa kembali ke Pontianak. 3 bulan di Jakarta, dan habis itu kan ngurus pilkada apa segala macam kan. Nah, sepanjang pilkada itu kan saya bolak-balik terus, kan kita PCR terus kan. Tidak pernah terpapar karena memang saya menerapkan disiplin diri lah ya. Awal-awalnya sih khawatir orang tersinggung. Nah, kalau bersalam kan kita tidak mau gini aja kan. Nah, orang bilang tak sopan lah apa. Gimana lagi? Karena kita mau sehat kan. Nah, lalu tidak ada perubahan di pola prokesnya. Saya kalau ketemu banyak orang juga tetap pakai masker. Dulu saya sempat diolok-olok sama kawan-kawan untuk awal-awal itu. Kan saya suka pakai masker bedah, habis itu berlapis masker kain yang banyak pernak-perniknya, tulisannya itulah. Tapi saya lebih percaya masker bedah. Lalu kemudian kalau tidak salah bulan Agustus atau September keluar dari WHO itu kan yang menyatakan bahwa sangat aman itu masker bedah dibanding masker kain. Nah, rasanya semua prokes itu dijalankan. Nah, saya tanggal 7 Juni itu jadwalnya ke Jakarta. Tiket udah di tangan, udah packing, udah apa. Saya mau ke swab antigen di bandara. Nah, kalau ke Jakarta kan hanya perlu antigen aja kan, tanggal 7 itu belum, kalau masuk Kalbar yang perlu PCR. Nah, lalu kemudian ke bandara nih, di pojokan di Supadio tuh. Begitu keluar tes positif. Saya bilang benar sakit barang nih. Demam enggak ada. Sakit kepala enggak ada. Batuk enggak ada, pilek enggak ada, semuanya enggak ada. Lalu petugasnya bilang, ini kami punya alat yang kami paling tinggi di kelasnya, menurut dia. Tapi Ibu lebih baik PCR aja. Nah, saya waktu itu memutuskan, udahlah saya batal berangkat. Saya memang ada rencana seminggu lah di Jakarta. Beberapa pekerjaan kan udah lama menunggu kan. Saya udah sebulan di Pontianak. Memang biasanya sebulan di Pontianak, baru 2 minggu ke Jakarta atau seminggu itu ngurus kerjaan di sana. Nah, dibatalkan tiketnya. Saya ke salah satu penyedia layanan PCR di Ayani itu, saya langsung PCR karena mau ada ininya ya, ada second opinion lah kan, kita kan enggak tahu juga apakah kan
alat ini kan kadang-kadang nggak konsisten juga kan, takut nggak konsisten. Nah, saya di bandara itu kan swab antigen ya, bukan genos ya, jadi yang antigen. Karena saya dari dulu memang nggak mau ngambil genos waktu genos ada pun saya lebih memilih kalau nggak bisa PCR, saya lebih milih antigen. Nah, hasil dari PCR saya tuh nilainya, kalau nilai normalnya itu kan 35. Nah, saya tuh hanya 14,7 dan 12, berapa gitu. Kan ada 2 keseimbangannya. Jadi setengah pun tidak sampai sebenarnya untuk sehat. Yang saya heran itu adalah saya dapat badan saya tidak ada apa-apanya, Pak Nuris. Sehat. Enggak merasa demam, enggak merasa sakit, enggak merasa apa-apa. Semua seperti biasa. Lalu kemudian karena saya positif PCR itu, di rumah ini langsung persiapan. Jadi kebetulan kamar saya di atas, ruang kerja juga di atas. Jadi keponakan yang tinggal di atas di kamar sebelah ruang kerja saya itu tidak diizinkan untuk di situ lagi, turun ke bawah, dan saya tidak diizinkan ke bawah. Jadi benar-benar diisolasi di atas. Kemudian awalnya mencari di Antonius. Di Antonius saya kontak teman, karena kan saya maunya yang satu isolasi sendiri ya, kamar sendiri. Pas dicek tidak tersedia, yang tersedia adalah berdua dengan orang. Saya merasa, aduh kalau kayak gini sih tidak terlalu saya merasa tidak terlalu safe gitu. Lalu kemudian mama saya yang malah khawatir kalau sendiri di Antonius, jangan katanya, kalau sendiri tidak ada yang ngurus katanya. Nah, pas kemudian saya tanya teman saya yang dokter, plus ada teman saya yang udah pernah isolasi di Antonius dan sudah sembuh. Saya tanya apa kegiatannya. Kegiatannya dikasih obat, lalu tidur, makan, snack. Kok kayak gitu sih aku bisa di rumah, nggak perlu ke Antonius. Ya udah, saya disuruh kirimkan resep obat. Disuruh kirimkan hasil PCR itu, lalu kemudian saya minta staf saya untuk ambil resep dokter kan, saya kan nggak boleh, jangan kan keluar rumah turun dari atas pun tak boleh. Nah, habis itu lalu dapat resep obatnya untuk sepaket seminggu Pak, 6 hari. Ada yang habis 6 hari, ada yang habis vitaminnya habis 7 hari. Nah, ada obat antivirus, vitamin D, kemudian dikasih obat MAH, kemudian satu tuh paracetamol untuk jaga ini kan. Nah, sepanjang hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh benar-benar tidak ada gejala apapun. Apa segala macam. Nah, hari keempat tuh badan tuh udah mulai pegal. Di ini nih, di persendian. Sendi, pegal 4, 5. Nah, ini ngapa ya pegal. Tapi tidak ada batuk, tidak ada pilek. Nah, hari ke-6 itu pegalnya udah mulai agak berkurang sedikit, tapi mungkin lelah. Nah, saya kan diatur pagi sarapan, langsung minum obat kan. Pagi sarapan, minum obat, jus jeruk, bukan jeruk peras kita di Pontianak nih, Bah. Nah, beli kan kalau saya kan sebenarnya rutin tiap hari pasti minum itu setiap makan siang kan disediakan. Nah, lalu habis itu jam 7 makan, jam 10 nanti dikasih snack lagi. Snacknya selalu yang rebus-rebus, tidak boleh yang bergoreng. Karena takut memicu batuk kan. Kacang rebus, ubi jalar rebus, buah jagung, buah-buah semualah, buah-buah pokoknya dilarang bergoreng. Jam 12 tuh makan. Itu nanti jam 4 dikasih snack lagi, jam 7 malam makan gitu. Kan aku tidak terbiasa makan sebanyak itu ya, aku tuh kan makan sebenarnya 2 kali sehari. Snack kan syukur-syukur ada makan itu kan, makan. Jadi rasanya itu penuh. Cuma karena kata temanku yang udah kena COVID ini bilang, kau harus paksa dirimu makan
bahkan 2 kali dari ukuranmu. Dia ini hanya bisa dilawan dengan daya tahan tubuhmu. Jangan sampai kalah kena itu. Jadi dia bilang senjata kita ngelawan COVID ini memang yang obat itu bantuan, dia bilang yang asupan gizi yang masuk ke kita. Nah, hari ke-7 ke-8 itu karena diharuskan tidur siang, jadi tidur siang habis mulai lelah. Hari ke-9 10 itulah saya mulai enak, udah badan udah kayaknya pulih apa segala macam. Nah, hari ke-11 itu udah pulih, hari 12 dan tidak ada apa lagi. 13 sampai 14 periksa PCR udah negatif. Memang disiplinnya itu saya kan kalau ada orang bilang berjemur tuh Nuris, berjemur itu jam 9. Saya baca beberapa tulisan yang bilang berjemur itu sebaiknya jam 10 di atas. Tapi tidak boleh lebih dari setengah jam. Nah, saya ikut mazhab yang itu. Mazhab yang itu. Kadang-kadang memang kan mendung kan kita tak bisa berjemur ya. Tapi setengah jam itu tak boleh lewat tuh. Dan saya dapat banyak keuntungan karena kamar saya itu kan ada teras, ada akses ke matahari terbit langsung, betul-betul arah matahari terbit. Jadi dikayakan oleh ultraviolet lah sepanjang isolasi mandiri. Nah, itu sih pengalaman aku tuh. Dan benar-benar kan keluarga disiplin ya, makanan diantar di depan kamar, mereka ketuk pintu. Habis itu mereka turun ke bawah, enggak bersentuhan fisik lah gitu. Ini catatan kepada masyarakat ini kan bahwa orang yang disiplin terhadap prosedur kesehatan saja masih kena. Betul. Apalagi yang abai. Nah, ini Kak Irma, kalau dihitung-hitung biaya makan, minum, asupan, saya catat dari postingan Kak Irma ini kan bersyukur seperti Kak Irma punya akses, teman ke dokter, punya segala macam baca. Gimana orang yang tidak, ini kita perlu lebih gotong royong menjaga, ini tidak bisa sendiri-sendiri nih COVID. Betul. Kalau saya sih gini ya, ini kan wabah ya. Tidak memilih siapapun. Nah, yang harus kita tolong tuh sebenarnya orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah itu siapa? Kelompok rentan, kelompok miskin yang tidak punya akses terhadap kesehatan. Kan ada perbincangan di kami itu, ada kawan bilang, banyak orang yang tidak peduli dengan prokes. Saya bilang bukan dia tidak peduli prokes, dia tidak punya pilihan. Pilihannya apa? Kalau dia tes swab antigen 175.000 atau 200.000, ya bisa sih dia tes. Tapi itu seharga dengan beras dia untuk 2 minggu. Nah, itu kan pilihan sulit itu kan. Mana ada orang yang tidak mau sehat, semua orang pasti mau sehat. Nah, kalau menurut saya tuh yang bisa dilakukan ini melindungi kelompok yang rentan ini, dan memang jangan satu, kalau kita kena barang itu jangan merasa bahwa itu aib lah, ini itu segera lakukan serumah itu harus sadar, jangan abai dan jangan lebay kalau menurut aku tuh, kena pun atau belum kena pun harus terapkan prinsip itu. Apalagi kalau kita udah pernah kena lah ya, jangan pula lebay. Misalnya anggota keluarga lalu takut dengan kita, nggak ada apa-apa, hanya harus prosedur kesehatannya harus lebih ketat. Misalnya itu kayak saya itu tidak bertemu dengan saya, disimpan di depan kamar. Lalu pastikan sirkulasi udara kita ini terbuka. Usahakan jangan pakai AC deh. Karena AC itu tidak terlalu baik untuk mensirkulasi virus. Virus kan akan mati dalam kondisi panas ya. Sebagian besar sih, tapi yang delta ini agak repot juga. Tapi setidak-tidaknya ketika kita mutar kayak gitu, udaranya kan kita tidak, kalau AC kan hanya itu jangan udara kita. Nah,
yang melindungi kelompok rentan ini, kita kalau ada keluarga yang mohon maaf lah ya, yang kurang mampu, kalau bisa dibantu gitu. Tapi yang paling penting ini kan kita dibantu oleh pemerintah. Bantunya gimana? Saya senang Pak Jokowi di PKKM darurat Jawa Bali mengatakan, Pak Luhut bilang akan ada bantuan sosial dalam bentuk cash kepada masyarakat sehingga mereka bisa belanja. Nah, ini menurut saya yang sangat tepat karena sejak dari tahun lalu kita udah bilang nggak usah kasih dalam bentuk beras, dalam bentuk barang, itu udah rawan dengan nanti ada yang nyopet sebelum sampai, dan terbukti kan Pak Menteri Sosial kita kan ditangkap KPK urusan bansos ini. Nah, dengan dikasih cash ini, orang kan dia kan pasti belanja kan, nggak mungkin dia nggak belanja. Belanjanya nggak mungkin lah dia belanja dapat 400.000 belanja ke mall, biasanya enggak kan. 400.000 dia pasti belanja ke warung terdekat. Nah, itu kan efek ininya, efek dominonya dengan menguatkan bisnis lokal kan. Itu yang dulu kalau programnya Pak SBY dulu kan BALSM itu kan BLT kan, langsung dikasih PKH segala macam, langsung dikasih ditransfer ke rekening orang gitu, tidak dalam bentuk uang. Kalau transfer rekening kan kamu korupsinya gimana? Bisa kan langsung ke orang. Menurut aku itu memang langkah sangat tepat ditiru Pak Jokowi untuk memotong rantai kemungkinan korupsi. Kan kita tidak boleh juga berburuk sangka dengan orang, tapi memotong rantai kemungkinan itu penting supaya masyarakat dapat akses. Dan memang udah akhirnya terbukti kan dengan pola bagi beras kualitasnya tak bagus, udah tuh dikorup, lalu kan ujung-ujungnya satu menteri diciduk KPK. Nah, yang kayak begini ini menurut aku pemerintah kalau di sini juga harus menolong lah ya dengan persiapan sembako. Edukasi menurut aku penting. Edukasi vaksin ini puji Tuhan udah berjalan dengan baik ya. Nah, kan banyak masyarakat yang takut lah kan nanti divaksin malah mati. Ini itu. Dan sebenarnya kan ketakutan ini kan karena informasi yang masuk ini kan belum banyak. Lalu kemudian berita-berita di TV kan seperti biasalah, bad news is good news, kan masih dipakai oleh media sehingga kalau yang beritakan yang baik-baiknya tidak ada menarik kan. Nah, menurutku kalau sekarang ini kesadaran mendaftarkan diri vaksin sudah semakin tinggi, mudah-mudahan kesadaran tinggi ini diimbangi juga dengan ketersediaan vaksin. Lalu mohon juga nih, kita kan tidak tahu kita nih disuntik beneran pakai vaksin beneran atau botol yang diisi dengan air. Nah ini serius. Ingat nggak dulu ada sepasang suami istri yang jual vaksin bodong? Serius. Nah, kualitas satu harus dipastikan oleh pihak keamanan bahwa vaksinnya itu bukan bodong. Yang kedua, nggak dicampur. Kan campur air ke campur apa, sedang nggak orang Indonesia nih kan? Nah, kualitasnya juga harus dipastikan. Yang ketiga kan beberapa vaksin itu kan mensyaratkan tata cara pengiriman yang lumayan ribet ya. Salah media kirim dia efektivitasnya berkurang. Nah, ini juga harus dipikirkan serius supaya jangan sampai kita nih udah divaksin kita pikir oh daya tahan tubuh saya kalau Sinovac kan 60% ya. Kalau Pfizer 98% lah, AstraZeneca 70-80. Nah, kita berpikir, oh saya udah divaksin sama AstraZeneca deh, 70%. Ternyata pula satu kapsul tuh diecer biak pokoknya. Kita tidak tahu nih, maksudnya kita lebih bagus kita mengingatkan untuk para aparat penegak hukum khususnya dan juga pemerintah untuk mewaspadai. Ini kan bisnis yang besar ini sebenarnya. Ingat, curiga itu penting. Bandara Kuala Namu antigennya bekas. Nah, jadi kayak gini kan kita tidak bisa juga percaya begitu saja dengan ini. Kita harus kritis dan mengingatkan terus pemerintah.
Lalu kemudian itu soal vaksin. Terakhir menurut aku tuh bagaimana caranya pemerintah ini mensubsidi biaya untuk tes antigen. Oke lah PCR-nya ini kan terlalu mahal kok dia kan. Tes antigen. Tapi yang tentu saja tesnya yang dengan alat yang benar, bukan alat yang abal-abal. Kan sekarang perang harga antigen itu kan di Jakarta saya lihat udah 85.000. Kalau kita di sini bervariasi 150 sampai 200.000 yang paling mahal. Nah, menurut saya itu harus ada kebijakan pemerintah ini untuk menetapkan HET, harga eceran tertinggi dari biaya tes antigen ini, sehingga tidak memberatkan orang. Untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya saya usul itu mereka yang masih menerima bansos, masih PKH, itu malah kalau bisa satu kakak itu dapat jatah 1 kali tes gratis antigen. Itu kalau kita hulu hilirnya kita siapkan sih, kita bisa melalui pandemi inilah. Dan saya senang juga Pak Gub kita ini kan orangnya tegas ya soal anak nih, soal wabah nih, soal COVID nih beliau lumayan keras juga. Satu-satunya provinsi yang selalu konsisten orang masuk harus PCR itu ya kita di Kalbar ini, walaupun banyak yang pakai palsu. Aduh. Nah menurut saya kalau kita bersama-sama saling mengingatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, jangan menganggap inilah masih banyak nih kalau yang beranggapan udahlah kita nih udah bertahun-tahun ini, udah setahun lebih kan kita kena bencana, udahlah mati-mati lah, bukan begitu. Kalau mati sendiri masih mending, kalau menularkan yang lain itu kan repot. Anak-anak ini kan belum bisa divaksin, Nuris. Yang bisa divaksin ini kan di atas 18-20, itu pun belum semua dapat. Anak-anak belum bisa. Nah yang paling rentan ini kan usia kecil sama usia lansia kan. Ini yang harus dipikirkan. Saya sih usul itu ke teman-teman yang di pemerintahan, mudah-mudahan bisa didengarkan lah, apalagi kan penanganan COVID ini kan anggarannya besar sekali kan dari pemerintah, harusnya bisa maksimal kan, enggak lagi mode-mode sekarang nih. Gitu ya. Ya. Dan itu diperankan ya sebagai ketua Partai Demokrat Kalbar politik. Ya pasti. Ya, udah meminta teman Partai Demokrat kan sejak awal pandemi kita mendukung program Pak Miji, kita alokasi anggaran berapa ratus miliar waktu itu, kita paling pertama setuju karena buat kami sekarang ini yang paling penting adalah keselamatan rakyat, bukan soal bendera ini. Dulu memang Demokrat tidak mendukung Pak Miji, tapi ketika bicara keselamatan rakyat, kita melepaskan semua bendera-bendera itu, bicara yang paling penting itu yang paling tinggi itu. Ya, ini sebagai bagian akhir dari sharing dan caring ini, saya ingin tambahkan satu dan mohon respon dari Kak Erma Suryani Ranik sebagai pimpinan partai politik besar di Kalbar. Tidak juga semua partai besar punya sekretariat, punya rumahnya sendiri ya. Ini di justru tangan Sri Kandi Mungil. Kita mewujudkan tubuhnya di Farid Haji Sidwa, daerah yang strategis. Iya. Jana Tenggara ya, Pontianak Selatan dulu. Tenggara, masuk Tenggara. Nah. Resepnya apa nih? Resepnya. Ada partai-partai besar lain nggak belum punya tempat masih kontrakan. Oke, sebenarnya ini nih ketika Pak SBY memberikan SK waktu ada peristiwa hukum ke senior saya Pak Gidot di bulan September 2019. Setelah itu kan saya lapor Bapak kan Pak SBY. Pak SBY saya lapor di CGS, dia menepuk pundak saya, dia bilang saya sudah tahu Erma, kamu nanti bereskan Kalbar ya, pimpin dan kembali naikkan bendera Demokrat di Kalbar. Kan saya kalau Pak SBY yang merintah kan saya tidak berani bilang enggak, saya berani bilang iya. Habis itu 15 Oktober resmi saya diberikan SK
oleh Bu Bendahara dan Bu Wasekjen di DPP SK PLT. Lalu kemudian rapat pertama itu tanggal 26 Oktober kalau nggak salah saya pimpin rapat. Memang situasinya sangat enggak enak waktu itu. Enggak enaknya kenapa? Dan pukulan berat bagi kami karena kan ini orang nomor 1 di Kalbar, senior kita, tapi ya namanya kita enggak boleh meraung-raung tapi tidak memperbaiki diri kan. Nah, di tanggal 26 Oktober itu saya memimpin rapat pertama dengan seluruh kader, ada sekitar 20-30 kader yang hadir. Saya lebih banyak mendengarkan apa kata mereka, lebih banyak mendengarlah dan mencatat. Dan di situ saya pertama kali saya bilang, ayo kita gandeng tangan, kita sama-sama besarkan partai ini. Saya yakin partai ini partai besar. Pernah besar dan pasti akan terus besar. Kalau sekarang sedang berada turun sedikit, nah itu kan biasa dalam hidup kan. Nah lalu di situ juga saya bilang salah satu program saya ini ke depan saya mau bangun kantor. Ya waktu itu banyak yang nggak percaya. Sekretaris DPD saya Pak Aquino Ceger tuh habis rapat itu bilang, bagaimana caranya buat kantor tuh ketua? Gue bilang bisa. Jadi tahu, suruh aku kasih tahu. Nah, saya hitung kekuatan kami di internal. Sederhananya begini. Partai Demokrat ini punya, memang kami tidak punya, kan saya waktu saya bilang bangun kantor itu, saya dihitung sebagai satu, bukan anggota DPR RI, bukan gubernur, bukan wakil gubernur, bukan bupati, bukan wakil bupati, bukan wali kota, bukan wakil wali kota. Bukan lah Hermani. Mimpinya bukan. Nah, dalam keadaan seperti itu mimpinya besar sekali. Mimpinya pengen punya kantor sendiri, rasanya sangat masuk akal buat saya. Partai pemenang ini 10 tahun berkuasa tidak punya kantor, tetapi tidak masuk akal buat saya. Dan saya bilang sama sekretaris saya tadi, coba kau hitung berapa kekuatan kita di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau mereka bersedia menyumbang untuk ini, kita mau bikin kantor berapa lantai? Kalau saya sih bilang saya mau bikin kantor 3 lantai. Saya enggak mau, kan ada pikiran beli ruko apa segala macam. Enggak, saya enggak mau. Saya mau beli tanah, bikin kantor biar kita sama-sama berjuang. Nah, pada saat itu bukan beberapa sih. Banyak orang yang bilang Hermani ngayal. Ngayal apa? Gini loh, menyuruh orang menyumbang itu berisiko. Risikonya apa? Kalau saya nyumbang untuk Nuris, bilang mau bikin apa? Belum tentu kan uang itu masuk ke panitia, bisa-bisa dilarikan sama Nuris. Apalagi ini targetnya 5-6 miliar nih biayanya. Nah, jadi saya ditanya begitu sama sekretaris saya. Saya bilang, saya tuh percaya ada 2 kunci untuk membuat organisasi sehat apapun. 1, transparansi, 2, akuntabilitas. Kalau orang yang tidak jujur pun kebetulan ditempatkan di tempat itu. Kalau dia berhadapan dengan 2 ini, transparansi dan akuntabilitas, dia tidak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa. Dia mau ke kiri, disorot. Ke kanan, disorot. Kan? Terang benerang. Nah, situ kami bulan November ada peresmian. Bukan peresmian, ada pendidikan kader di Hotel Mercure. Mas Ibas datang, Pak Sekjen datang, Bendahara datang, almarhum Jenderal Pramono Edi juga datang, memberikan, saya tuh memang minta kepada para petinggi partai itu untuk hadir semua, untuk memberikan penguatan lah kepada partai, kan habis kena badai ini, jadi begitu petingginya datang, semakin dikuatkan. Di situ saya juga pidato, saya akan mengajak kita semua ini mendirikan kantor. Nah, beberapa orang berpikir bahwa ya mungkin sampai tahap inilah Bu Erma nih, sampai tahap beli tanahnya aja. Apa segala. Saya tahu ada yang meragukan apa segala macam. Nah, tapi dengan bulan
2011 itu saya lihat orang di struktur kepengurusan DPD ini kan, saya mau cari orang yang bisa saya percaya jadi ketua panitia nih. Ini kan harus orang yang kita percaya kan, kalau enggak dilarikan juga di selam gitu, kena kejar orang. Nah, saya akhirnya memutuskan saya percaya dengan Pak Haji Bobi, Haji Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, kemudian saya percaya Pak Tanto Yakobus mendampingi dia, dan saya percaya juga Pak Isa, anggota DPRD Provinsi, untuk jadi bendaharanya. Jadi 3 sekawan ini yang saya ketok-ketok terus untuk bersama dengan saya lah, dengan mengumpulkan ini. Nah, kami puji Tuhan, begitu orang pertama menyumbang, Nur Istal siapa? Siapa tuh? Edi Baskoro Yudhoyono. Nah, dia menyumbang bulan 11 itu sebesar 50 juta. Dia yang pertama menyumbang. Jadi kan orang malu, mungkin karena beliau menyumbang pertama kali, yang lain malu kali ya, nyumbang. Mas Bas ya nyumbang. Jadi nyumbang pelan-pelan kan bisa. Saya juga bilang ini barang diangsur setahun. Nah, kalau ini sih sebenarnya ini resepnya itu Pak Is, saya itu kalau di gereja, kami biasanya kalau bangun gereja itu kan kami agak jarang dapat sumbangan dari pemerintah, karena kan sulit, gerejanya banyak, dananya kecil, sulit diakses. Nah, di gereja biasanya tiap keluarga tuh bikin namanya janji iman. Misalnya kita mau bangun gereja dalam waktu 3 tahun. Keluarga saya berjanji misalnya menyumbangkan 10 juta dalam waktu 3 tahun ini. Nah, itu yang kita angsur sampai selesai. Nah, metode itu yang saya pakai untuk bangun kantor ini. Jadi yang mau nyumbang berapa. Dan sampai saking orang bangga dan bersemangatnya, OB, orang yang tidak mampu pun menyumbang minimal 2 juta lah mereka. Itu anak-anak ada yang nyumbang, dipotong gaji, yang tiap bulan ada yang nyumbang 200, ada yang 400 selama setahun untuk menyelesaikan itu. Nah, akhirnya kami dapat tanah. Awalnya mau ngambil di yang dekat jalan mall itu, Perdana. Tapi pas kita cek ke BPN apa segala macam, tanahnya bermasalah. Nah, saya kan tidak mau ada yang masalah ya, ceknya triple 4 kali malah ngecek. Ini klaimnya begini, udah tinggalin. Akhirnya kita dapat di Parit Haji Husin nih, keliling-keliling dapat tawaran di Parit Haji Husin ini. Kita cek ke notarisnya, cek ke banknya, cek semuanya, dan memang dimudahkan jalan sama Tuhan beli tanah itu, karena kebetulan yang punya tanah ini sedang pandemi ini kan banyak orang sangkut usahanya, jadi dia sedang perlu untuk ngangsur pinjamannya untuk nutup itu. Nah, kami kebetulan dapat berkat teman-teman yang pada menyumbang awal tuh udah cukup lah untuk beli tanah. Nah, begitu dapat beli tanahnya dapat, saya cek bagus lokasinya, sesuai segala macam, ya langsung tanda tangan inilah kontrak AJB dengan notaris ya kan, di notaris. Nah, saya bilang, kenapa barang ini tidak bisa atas nama partai ya? Lama katanya atas nama partai. Ini nanti aku dibilang kaya raya di pajak. Dikejar orang pajak nanti aku gara-gara barang ini. Nah, setelah tanda tangan kontrak jual beli, kami dapat itu, kami mulai proses pembangunan. Nah, proses pembangunan itu saya bersama ketua panitia ngadap Pak Wali Kota. Ada Pak Wali Kota, lalu minta Pak Wali Kota meletakkan batu pertamanya. Puji Tuhan, pada bulan 9, bulan ulang tahunnya Partai Demokrat, letakkan batu pertama oleh Pak Wali Kota tanggal 16 September 2020. Nah, habis itu kita mulai pembangunan, dan sebenarnya kita
udah selesai nih barang semuanya. Rencananya tanggal 15 Juli Pak Ketum ini datang. Tapi karena kondisi pandemi ini, jadi dimundurkan. Mudah-mudahan akhir Agustus lah kita bisa meresmikan. Sebenarnya udah tinggal pernak-pernik, tinggal menyimpan interiornya aja gitu nih barang disimpan lagi. Udah siap kami tuh tanggal 15 Juli itu. Pak Ketum juga udah siap, semua udah siap. Awal Juni lalu pandemi, lalu Pak Gubernur kan mengeluarkan, Sekda kan mengeluarkan surat dilarang berkumpul kan. Nah, kita menghargai surat itu sampai tanggal 18 Juli dari Sekda itu. Kita menghargai barang itu, surat itu kita tidak mau tidak berkontribusi terhadap penghentian wabah ini. Maka kita tunggu sampai wabah ini agak menurun sedikit. Mudah-mudahan akhir Agustus atau awal Agustus tergantung situasi ini bisa kita lihat Pak Ketum meresmikannya, kantor kebanggaan kader Demokrat Kalbar. Dan sekaligus buah tangan dari Sri Kandi politik, mantan aktivis dan juga jurnalis. Iya. Memang Nur Is, kalau misalnya kalau saya senang memulai segala sesuatu itu dengan transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi orang menyumbang pun dia melihat, oh benar nih dibuat nih, ada hasilnya, oh benar nih. Jadi dia bisa ngecek sumbangan dia itu berapa, sumbangannya berapa, hasilnya di mana gitu. Sehingga tidak ada kecurigaan. Dan puji Tuhan saya bisa bilang saya tidak salah memilih orang, saya tidak salah memilih Pak Haji Bobi untuk memimpin teknisnya, dan memang saya juga turun tangan full juga nih ke mana-mana untuk inilah, kalau ada, kan bukan hanya kader kan, simpatisan yang mau bantu, kita juga senang. Ada banyak juga simpatisan yang bantu, ada yang bantunya kalau udah sekarang ini dalam bentuk, misalnya saya kirimkan ini deh kursi sekian, saya kirim pasangkan AC aja ya kalian ya, kayak gitu kan, kita terima barang kita senang. Dia juga senang kan, uangnya nampak gitu kan. Nah gitu membangunnya itu. Ya, ini untuk pemirsa Traju dimanapun berada, Kak Irma Esranik ini awal Juli ya, masih Hari Bayangkara, beliau ini juga anak kolong nih. Dibesarkan di Ketapang, kemudian menyelesaikan S1 Hukum di Universitas Tanjung Balai, kemudian di komunitas keagamaan serta NGO internasional, kemudian lolos sebagai anggota DPD. Pada waktu itu 4 screening cewek semua. Dan ini belum pernah pecah. Bentuk transparansi dan akuntabilitas tadi itu, dari mulai dilahirkan dibentuk oleh orang tua yang juga jujur, pekerja keras, nggak main kayu. Ini mungkin lah sebagai spirit kita di Hari Bayangkara juga melawan pandemi ini, Kak Irma, spirit yang disampaikan sebagai penutup kita bicara tentang caring and sharing ini. Baik, Indonesia ini negara besar, negara kita semua. Masalah yang kita hadapi ini adalah masalah bersama. Sebagai bangsa, di awal Juli ini juga karena hari ini bisa dibilang bulannya Polri, saya secara pribadi mengucapkan selamat hari jadi kepada teman-teman anggota Polri dimanapun berada. Benar, almarhum ayah saya itu anggota Polri, dan kami sangat yakin bahwa terkait dengan penanganan pandemi ini, pihak kepolisian juga salah satu lah ya yang di garda terdepan dalam urusan penanganan wabah ini. Dan kita berharap bahwa teman-teman di kepolisian akan terus menjaga, seperti yang saya bilang tadi itu, keamanan vaksin segala macam itu. Dan kita juga selaku warga negara, anak bangsa, untuk senantiasa membantu pemerintah. Dan saya pesan juga ini untuk teman-teman yang berada di pemerintahan, jangan tipis kuping. Negara yang sehat
itu perlu orang-orang yang mengkritik. Jangan tipis kuping dengan kritik. Kenapa? Karena kawan yang baik itu orang yang menyampaikan apa yang salah di depan, tapi kalau akan selalu bilang Anda panjenengan hebat Pak, panjenengan pancen oye, pada barang ini sudah tidak bagus. Nah, jadi jangan tipis kuping. Kalau kita mau melalui pandemi ini, sama-sama kita bergandengan tangan, kita dukung pemerintah, dan sama-sama pemerintah juga mendukung rakyatnya untuk bisa dapat akses yang lebih murah terhadap sarana-sarana kesehatan. Saya kira itu. Ya, terima kasih Kak Erma Esranik menyindai perpolitikan lokal, dan juga kita harapkan berada di kancah nasional. Sekarang masa rehat, tapi biasanya Tuhan punya rencana lebih besar. Dengan Sri Kandi politik Kalimantan Barat masih muda, amin. Dan tetap sehat. Ya, itu yang paling penting tuh. Terima kasih Kak Erma. Ya, sama-sama. Terima kasih ya sudah diundang. Sehat ya Pak Nuris ya. Salam buat Dwi ya. Ya.